Bab 1513 Pemakaman Massal. Melihat ekspresi Sander Ye, Hedi Tian sedikit bingung. Kawan, kenapa? Dia datang sendirian. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba menjadi sedikit tidak enak. Dia tidak datang ke sini untuk menarik perhatian klan Taigu. Tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian kita dan membunuh kita. Senior, cepat pergi. Mendengar perkataan Sander Ye, Hedi Tian langsung menangkapnya, menghancurkan kehampaan, dan meninggalkan tempat itu dengan paksa. Akan tetapi, begitu mereka memasuki kehampaan, tiba-tiba muncul rune emas padat yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Rune emas ini terbakar dan memancarkan kekuatan aneh. Waktu dan ruang di sini terkunci langsung. Segel Kaisar. Di seberang Sander Ye dan Hedi Tian, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian Zanu Ji perlahan berjalan keluar, dan di sekelilingnya berdiri dua pria berpakaian hitam dan 6 pengawal Dewa Kaisar. Mereka semua berada di luar alam. Dan di sekelilingnya, ada aura energi misterius yang mengambang, dan semakin bertambah. Melihat penandangan ini, wajah Hedi Tian dan Sander Ye tiba-tiba menjadi muram. Wajah Sander Ye sangat muram. Sialan, dia masih meremehkan pemilik pena Tao itu. Lawan telah meramalkan ramalannya. Hedi Tian melirik orang-orang kuat luar alam yang telah bergegas mendekat, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Kekuatan mengerikan terkondensasi dari telapak tangannya. Zanu Ji menatap Sander Ye berdua tanpa basa-basi. Habisi. Bunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan bergegas maju. Kekuatan dahsyat itu menyapu segalanya, bahkan galaksi pun berguncang. Klan Taigu. Pemilik pena Tao memandang kitab Taigu di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Leluhur kalian adalah orang yang luar biasa." Pemikiran seperti ini sangat jarang dijumpai. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan kitab Taigu kepada Kinto Taigu. Kinto Taigu mengambil buku kitab Taigu dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia menoleh untuk melihat keluar aula dan mengerutkan kening. Pada saat ini, dia juga mengerti maksud sebenarnya dari pemilik pena Tao di depannya. Dia sengaja memancing Sander Ye dan Hedi Tian ke sini dengan tujuan membunuh Sander Ye dan Hedi Tian secara langsung. Sungguh konspirasi yang mendalam. Pemilik pena Tao menatap kehampaan dan berkata perlahan, "Ketika mereka berdua datang, mereka takut aku akan meyakinkanmu, jadi mereka datang terburu-buru dan tidak membawa ahli tingkat atas. Tapi sekarang, di ruang dan waktu itu, ada lebih dari selusin ahli tingkat atas dari luar alam, serta formasi pembunuh kaisar terkuat di kekaisaran. Tidak peduli seberapa kuat Hedi Tian, dia tidak dapat menahannya." Kinto Taigu terdiam. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud lawannya. Mereka ingin dia membuat pilihan lain. Selama Hedi Tian terbunuh, keluarga Tian tidak akan memiliki pemimpin dan tidak akan mampu lagi bersaing dengan kekaisaran. Saat ini, jika klan Taigu berdiri di pihak keluarga Tian, itu akan menjadi bonus. Jika mereka tidak berdiri di pihak tersebut, begitu keluarga Tian ditangani, apa yang akan dilakukan klan Taigu? Ekspresi wajah Kinto Taigu berangsur-angsur berubah jelek. Langkah yang dilakukan oleh pemilik pena Tao telah secara langsung memaksa klan Taigunya ke dalam situasi di mana mereka harus membuat pilihan. Itu tidak mungkin. Pemilik pena Tao berkata lagi, "Ketua klan Kinto, jika klan Taigu bersedia beraksi sekarang, Hedi Tian dan Sander Ye bahkan tidak akan memiliki kesempatan." Sambil berkata demikian, dia memandang Kinto Taigu. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak untuk bekerja sama. Bagaimana pendapatmu? Kinto Taigu terdiam. Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Tentunya kami menghormati keputusan klan Taigu." Pada saat ini,
Pemuda di belakang Kinto Taigu yang tadinya terdiam tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah keluarga Tian benar-benar yakin bisa membunuh mereka?" Sang pemilik pena Tao menatap pemuda itu, yang tersenyum dan berkata, "Senior, yang aku khawatirkan masalahnya tidak sesederhana itu, bukan?" Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Tidak sesederhana itu." Pemuda itu mengangguk, "Senior, kamu meremehkan keluarga Tian. Selama Tuan Ye dan Senior Hedi Tian tidak kembali, orang-orang keluarga Tian pasti akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Paling lama butuh 1/4 jam bagi orang-orang kuat keluarga Tian untuk bergegas ke sini. Aku tidak percaya bahwa kekaisaran dapat membunuh Tuan Ye dan Senior Hedi Tian dalam waktu 1/4 jam." Pemilik pena Tao menatap pemuda itu dan tidak berkata apa-apa. Pemuda itu melanjutkan, "Senior, kamu hanya mencoba memasang jebakan agar klan Taigu berakhir seperti ini." Sang pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Klan Taigu tidak harus ikut campur." "Tidak apa-apa." Pemuda itu tiba-tiba bertanya, "Apa jadinya jika klan Taigu membantu keluarga Tian saat ini?" Pemilik pena Tao menyipitkan matanya sedikit. Pemuda itu menatap langsung ke arah pemilik pena Tao. "Jika klan Taigu sekarang membantu keluarga Tian, begitu orang-orang kuat keluarga Tian tiba, aku tidak berani berkata banyak, tetapi setidaknya kami dapat membunuh beberapa orang luar alam dari kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah wilayah klan Taigu, dan kami dapat mengaktifkan semua formasi kuno dalam sebentar saja." Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Menarik, sangat menarik." Pemuda itu melanjutkan, "Klan Taigu membutuhkan 30% kristal spiritual di tambang dewa luar alam. Jika kamu setuju, hari ini klan Taigu akan membantu kekaisaran menghancurkan Sander Ye dan Hedi Tian." Pemilik pena Tao tersenyum dan berkata, "Apa yang akan terjadi jika aku tidak bersedia?" Pemuda itu berkata dengan tenang, "Aku hanya memberi kamu waktu 10 detik untuk memikirkannya." Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Sang pemilik pena Tao menatap Kinto Taigu yang berdiri di sampingnya, dan Kinto Taigu berkata sambil tersenyum, "Ide cucuku adalah ideku." Sang pemilik pena Tao mengangguk dan berkata, "Baik, atas nama kekaisaran, aku menyetujui syarat yang diajukan klan kuno." Pemuda itu membuka matanya, lalu merentangkan kedua telapak tangannya. Sebuah gulungan perlahan melayang di depan pemilik pena Tao. "Yang mulia, silakan bersumpah." Sang guru pena Tao tersenyum dan berkata, "Tidak mempercayai aku." Pemuda itu berkata dengan tenang, "Untuk amannya." Sang pemilik pena Tao mengangguk, lalu mengarahkan jarinya, setetes darah perlahan menetes ke dalam gulungan itu. "Kalau aku, Master Tiada Batas, mengingkari sumpahku, aku akan mati tanpa tempat kuburan." Pemuda itu menatap pemilik pena Tao dan bertanya, "Nama kamu Master Tiada Batas?" Sang pemilik pena Tao mengangguk, "Ada apa? Kamu pikir aku berbohong?" Sambil berkata demikian, dia mencibir, "Apa perlu bagi seseorang selevelku untuk menggunakan tipu daya terkutuk ini dengan kamu?" Setelah hening sejenak, pemuda itu berkata, "Klan Taigu mempercayai kamu." Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan gulungan itu terbang kembali ke tangannya. Pemuda itu menoleh untuk melihat Kinto Taigu yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan energi suan, "Kakek, tidak peduli apakah keluarga Tian menang atau kekaisaran menang, kita, keturunan Taigu, tidak punya pilihan selain menyerah. Klan Taigu tidak bisa menjadi bidak catur, tetapi harus menjadi pemain catur. Setelah kita membantu kekaisaran membunuh Hedi Tian dan Sander Ye, keluarga Tian akan membalas dendam terhadap kekaisaran dengan gila-gilaan. Pada saat itu, kita akan mundur dan duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan." Kinto Taigu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik." Begitu dia selesai bicara, pikirannya bergerak, dan tak lama kemudian,
7 orang master luar alam tingkat atas di klan Taigu tiba-tiba melonjak ke langit dan langsung menuju ke arah Sander Ye dan Hedi Tian. Kinto Taigu juga terbang ke langit dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak hanya itu, puluhan formasi mengerikan diaktifkan pada saat yang sama di dalam klan Taigu, dan aura mengerikan menyebar dari langit dan bumi. Pernuda itu menatap medan perang yang kosong dan berkata dengan tenang, "Senior, daripada memilih kekaisaran itu, sebaiknya kamu memilih klan Taigu." Pemilik pena Tao menoleh padanya, "Alasannya apa?" Pemuda itu berkata, "Aku melihat matamu tertuju pada apa yang disebut sutra mendobrak tembok. Jelas, kamu punya banyak ide tentang itu. Jika kamu membantu klan Taigu, setelah masalah ini selesai, keluarga Tian akan memberimu keuntungan banyak. Tidak hanya itu, klan Taigu juga akan mempersembahkan sutra mendobrak tembok langsung." Pemilik pena Tao terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Mulanya aku mengira Sander Ye adalah orang paling jenius di dunia, tapi tak pernah kusangka klan Taigu akan memiliki orang selicik dirimu. Memang benar selalu ada orang yang lebih baik, dan selalu ada hal yang lebih baik." Anak lelaki itu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Pemilik pena Tao berkata lagi, "Di usiamu yang masih muda, kamu sudah memiliki pikiran seperti itu, sungguh menakjubkan. Sander Ye benar-benar sangat berbeda." Pemuda itu berkata, "Senior, kamu terlalu memuji. Tuan Ye ini masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia juga sangat mengagumkan. Tentu saja, aku, Lin Taigu, tidak akan lebih buruk juga." Kata-katanya penuh keyakinan. Pemilik pena Tao. Di medan perang itu, setelah orang-orang kuat dari klan Taigu bergabung, Sander Ye dan Hedi Tian langsung berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Faktanya, mereka sudah berjuang melawan orang-orang kuat keluarga Ji, dan sekarang dengan tambahan orang-orang kuat dari klan Taigu, mereka langsung dihancurkan. Untungnya, Hedi Tian mampu menahan sebagian besar orang kuat itu sendirian. Sander Ye juga bertarung melawan 5 master luar alam tingkat atas sendirian. Untungnya, tubuh fisiknya sudah sangat membaik, kalau tidak, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Akan tetapi, meskipun tubuhnya kuat menopangnya, dia tidak mampu melawan. Pada saat ini, ketiga garis keturunannya mendidih seperti minyak. Kekuatan darah yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya, kemudian disertai jiwa pedang, dia terus menebas. Suara pedang merobek langit berbintang. Tapi, di bawah pengepungan 5 penguasa luar alam tingkat atas, energi pedang berwarna darah yang dilepaskannya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Bukan hanya itu saja, tubuh dewa nyata virtual yang baru saja diciptakannya justru menunjukkan retakan samar. Tidak lama setelah pertarungan dimulai, Sander Ye mulai membakar kekuatan daging dan darahnya, tetapi saat dia melakukannya, 2 pria kuat lainnya dari luar alam ikut bergabung. 7 orang kuat dari luar alam kekaisaran mengepung dia. Dia ditekan lagi. Kejernihan di mata Sander Ye berangsur-angsur menghilang. Di sisi lain, Hedi Tian benar-benar ditekan di bawah pengepungan Zanuji dan orang kuat lainnya. Tidak hanya itu, beberapa formasi yang telah diaktifkan oleh klan Taigu sudah menyerangnya. Di bawah, pemilik pena Tao menatap medan perang yang kosong dan berbisik, "Bodoh, jika kamu tidak meminta bantuan, apalagi dirimu, bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan bisa menjadi lawanku. Panggil orang." Di sampingnya, Lin Taigu tiba-tiba tertawa, melihat situasi saat ini, bahkan jika dia memanggil seluruh keluarganya ke sini, itu hanya akan menjadi pemakaman massal. Pemilik pena Tao bersambung.